Timnas Indonesia kalah dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Vietri, Phu Tho, Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Vietnam mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Bahkan beberapa kali terlihat seperti mengurung pertahanan Indonesia. Di sisi lain, tim Merah Putih tampak bermain defensif dengan menggunakan formasi 4-5-1. Peluang pertama dimiliki Vietnam melalui sepakan Nguyen Van Phi yang menerima bola dari sepak pojok Nguyen Quang Hai pada menit kedua. Bola masih bisa diblok. Timnas Indonesia tampak mencoba melakukan serangan balik dan terlihat beberapa kali mencoba memaksimalkan kesalahan-kesalahan lawan. Hanya saja kesalahan dalam mengumpan masih terjadi sehingga peluang menguasai bola kerap tertahan. Sebuah kemelut yang berawal dari sepak pojok pada menit ke-33 berakhir dengan peluang Nguyen Hoang Duc. Cahya Supriyadi bisa menangkap bola dengan baik. Pada menit ke-35, sebuah kesalahan umpan di lini tengah nyaris menghadirkan bencana. Mikael Tata bisa mengamankan area kotak penalti. Sepak pojok kembali jadi cara Vietnam berupaya membobol gawang Indonesia. Pada menit ke-42 sundulan pemain Vietnam bisa ditepis Cahya Supriyadi. Setelah memasukkan Rafael Struijk pada menit ke-39, Shin Tae-yong memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan pada awal babak kedua. Vietnam langsung mencecar pertahanan Indonesia lewat skema open play dan set piece. Seperti yang terjadi pada menit ke-50. Lewat tendangan bebas Nguyen Quang Hai melepas tendangan bebas yang mengarah kepada Nguyen Tan Chung. Bola bisa ditepis Cahya Supriyadi, namun ternyata ada pelanggaran yang dilakukan Tan Chung sebelum menyundul bola. 3 menit kemudian Nguyen Hoang Duc menembak bola di dalam kotak penalti, namun tidak mengarah ke gawang. Percobaan Ho Tan Tai pada menit ke-63 juga membuat bola masih menyamping dari gawang. Timnas Indonesia melepaskan tembakan pertama ke gawang lewat Kans Struijk pada menit ke-65. Bola masih bisa diblok kiper Nguyen Philip. Kans Victor Detan pada menit ke-70 setelah memaksimalkan kesalahan lawan juga masih belum bisa membobol gawang tuan rumah. Vietnam merespons serangan Indonesia dengan percobaan melakukan pengurungan lagi. Pada menit ke-77 Vietnam mencetak gol. Bermula dari sepakan Nguyen Quang Hai membentur mistar gawang. Bola rebound didapatkan Nguyen Tien Lin yang kembali memberi bola kepada Quang Hai. Melalui sepakan kaki kiri Quang Hai melepaskan bola dan membobol gawang Cahya. Setelah tertinggal, Timnas Indonesia mencoba bermain lebih ofensif. Ada kendala dalam melakukan serangan. Operan dari kaki ke kaki tak bisa berjalan dengan baik. Timnas Indonesia memiliki kans lewat sepakan bebas. Sundulan Kadek Arel masih melebar dari sasaran. Serangan Vietnam pada menit ke-86 melalui Quang Hai lagi-lagi harus dihentikan penyelamatan gemilang Cahya. Semenit berselang giliran Nguyen Hai Long yang melepaskan bola dari jarak jauh dan hanya mengenai jaring gawang bagian atas. Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga peluit panjang berakhir. Pesan Shin Tae-yong untuk fans Timnas Indonesia, ternyata STY sudah tahu. Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengadakan konferensi pers sebelum pertandingan melawan Vietnam di Stadion Phu Tho. Ahli strategi asal Korea ini terus membeberkan kesulitan yang dihadapi Timnas Indonesia melawan Vietnam pada malam tanggal 15 Desember. Saya prediksi besok akan menjadi pertandingan yang sulit dan berat bagi Indonesia. Bukan saja mereka masih muda dan belum berpengalaman, para pemain saya juga sudah sangat lelah dengan jadwal yang setiap 3 hari sekali, kata Shin Tae-yong. Mereka punya keunggulan dibandingkan kami karena sebagian besar pemainnya adalah andalan di tim nasional dan memiliki pengalaman sebelumnya berpartisipasi dalam turnamen internasional, tambahnya. Untuk Timnas Indonesia, skuad yang ada saat ini banyak memuat pemain-pemain muda, mulai dari usia U17, U20, dan U23. Tujuan kami adalah mempersiapkan babak kualifikasi dan Piala Asia U23 tahun depan, ungkap Shin Tae-yong. Oleh karena itu ia berharap para pemain muda bisa mendapatkan pengalaman bermain di Piala AFF 2024. Perjalanan kita masih panjang jika terus menjalani laga tandang dan kandang, jelasnya. Pada pertandingan besok, Vietnam jelas memiliki keunggulan yang jauh lebih besar.
Target Indonesia adalah melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan memfokuskan semua sumber daya pada tujuan itu, ungkap Shin. Jika Indonesia mendapat hasil buruk, saya harap fans bisa bersimpati, imbuhnya. Pada pertandingan pertama di penyisihan grup, Garuda beruntung bisa menang melawan Myanmar. 4 pertandingan kedua mereka secara mengejutkan ditahan imbang 3-3 oleh Laos di kandang. Sialnya setelah itu mereka harus langsung terbang ke Vietnam untuk melakoni laga yang lebih sengit. Kondisi pemain yang kelelahan diperparah dengan absennya gelandang kunci Marcelino Ferdinand. Ia dipastikan akan absen karena skorsing pasca kartu merah yang diterimanya pada laga melawan Laos. Hal tersebut tentu menjadi kerugian besar bagi Indonesia ketika Ferdinand dianggap sebagai pemain nomor 1 di skuad saat ini. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan dipastikan meninggalkan klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC. Seperti diketahui, kontrak mantan pemain PSIS Semarang tersebut akan habis pada tanggal 16 Januari tahun 2025 mendatang. Kabar hengkangnya Arhan diungkapkan sang mertua, Andre Rosiade, usai menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan. Pratama Arhan tidak memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, kata Andre Rosiade. Meski demikian, dirinya menegaskan jika sosok berusia 22 tahun itu tetap berkarir di luar negeri. Andre Rosiade juga mengklaim jika menantunya itu sudah diminati 5 klub luar negeri. Dirinya sekaligus menepis isu yang berhembus jika Pratama Arhan bakal bergabung dengan Semen Padang di putaran kedua BRI Liga 1 2024/2025. Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang, paparnya. Meski demikian, Pratama Arhan maupun pihak Suwon FC belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan ini. Sejauh ini, pemain berusia 22 tahun itu memang tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di K-League 1. Bek pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot, mengaku mendapat support dari rekannya di tim nasional, Pratama Arhan. Support atau dukungan apa yang didapatkannya? Elkan Bagot dan Pratama Arhan menjadi 2 pemain andalan timnas Indonesia di awal kepelatihan Shin Tae-yong. Tercatat sejak 2020 silam, keduanya sudah kerap tampil bersama di timnas Indonesia baik kelompok umur dan senior sebanyak 24 kali. Karena posisi yang dimainkan keduanya berdekatan, Elkan Bagot dan Pratama Arhan bisa dikatakan adalah kawan karib di timnas Indonesia. Kini keduanya terpisahkan sejak Elkan Bagot tak lagi dipanggil ke timnas Indonesia karena konfliknya dengan Shin Tae-yong. Konflik ini bermula pada bulan Mei usai bek berusia 22 tahun itu disebut-sebut mengabaikan panggilan Shin Tae-yong untuk tampil di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23. Karena tak lagi dipanggil, Elkan Bagot pun menjadi sosok yang paling dirindukan Pratama Arhan saat membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Juni, Pratama Arhan secara terang-terangan merindukan Elkan Bagot yang kerap menyambut lemparan jarak jauhnya. Kalau ada Elkan Bagot, ya Elkan pasti. Kalau sekarang J.I.Z dan Rizky Ridho, jawab Arhan saat berbincang dengan Coach Justin dan rekan-rekannya. Jika mundur jauh ke belakang, tepatnya pada Juni tahun 2023 lalu, Elkan Bagot juga menyebut sosok Arhan menjadi pemain timnas Indonesia yang memberikannya semangat di lapangan. Pengakuan Elkan Bagot ini terucap usai laga timnas Indonesia vs Argentina, di mana saat itu ia dan Arhan tampil bersama di sektor kiri pertahanan skuad Garuda. Saya mendapat support dari Pratama Arhan, kata Elkan Bagot saat nyaris mencetak gol ke gawang Argentina dengan tandukannya, dikutip dari PSSI. Sekadar informasi tambahan, Elkan Bagot dan Pratama Arhan menjadi kombinasi menarik yang dimiliki timnas Indonesia era Shin Tae-yong.
Kemampuan lemparan jarak jauh yang dimiliki Arhan cocok dengan postur Elkan Bagot yang menjulang, yakni 1,96 meter. Dikutip dari Transfermarkt, selama 24 kali bermain bersama di segala level, Elkan Bagot dan Arhan mampu membawa timnas Indonesia meraih 11 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 7 kekalahan saja. Berkat kombinasi keduanya pula, timnas Indonesia bisa tampil apik di Piala Asia 2023 dengan mencetak gol ke gawang Jepang via Sandy Walsh dan lolos ke babak 16 besar. Kini baik Elkan Bagot dan Arhan tak lagi jadi pilihan utama Sintayong seiring adanya konflik maupun banyaknya pemain baru yang hadir di timnas Indonesia. Entah kapan lagi pendukung timnas Indonesia bisa kembali menyaksikan kombo Elkan Bagot dan Arhan yang kerap memberi tua untuk skuad Garuda.